atau hadis tentang kunut subuh terus menerus. Ini hadis bukan fadail, tapi berbicara tentang hukum. Dan hadisnya munkar, bukan hanya dhaif tapi munkar karena menyindiri seorang rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Abi Isa. Dia ini rawi yang baik agamanya, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup baik agama, harus punya ilmu, harus kuat hafalannya. Dia ini buruk hafalannya. Dia biasa duduk di majelis para imam, mendengar hadis dari para imam. Tetapi ketika dia menyampaikan, karena dia buruk hafalannya dan sering ragu-ragu, jadi salah. Oleh karena itu terjadilah kesalahan yang fatal pada dia ketika dia mendengar hadis dari salah seorang rawi yang thiqah tentang kunut subuh, yang rawi ini meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW kunut subuh, ya. Dan kadang-kadang Nabi SAW lama kunut. Yang dimaksud lama kunut, lama berdirinya setelah ruku' i'tidal. Karena salah satu arti kunut adalah lama berdiri. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, salat yang paling utama apa? Tulul kunut, lama berdirinya. Nah, dia salah paham. Dia sangka lama berdiri terus menerus kunut. Nah, ada sebagian ulama yang menganggap bahwa kunut subuh adalah sunnah yang dianjurkan secara terus-menerus. Pendapat ini terkenal dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan diikuti oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disunahkan secara rutin setiap harinya. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, serta sebagian besar ulama ahli hadis. Mengapa mereka berpendapat demikian, teman-teman? Sebab utama mereka adalah cara memahami hadis-hadis yang berbicara tentang kunut. Menurut kelompok ulama ini, Rasulullah SAW memang pernah melakukan kunut subuh, tetapi kunut tersebut bukan kunut subuh yang dilakukan setiap hari sepanjang hidup beliau. Mereka berpendapat bahwa kunut yang dilakukan Nabi SAW adalah kunut nazilah, yaitu kunut yang dibaca ketika terjadi musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sahih yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah mendoakan keburukan atas beberapa kabilah Arab yang membunuh para sahabat penghafal Al-Quran dalam peristiwa Bir Ma'unah. Setelah kejadian itu, teman-teman, Nabi SAW itu berkunut selama sekitar 1 bulan. Kemudian beliau menghentikannya. Menurut ulama yang tidak mensunahkan kunut subuh secara terus-menerus, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kunut itu dilakukan karena adanya sebab tertentu. Ketika sebab itu hilang, maka kunut juga dihentikan. Mereka juga sering membawakan hadis dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu berkunut selama sebulan, kemudian meninggalkannya. Dari sini, teman-teman, mereka memahami bahwa kebiasaan kunut setiap hari tidak berlangsung terus sampai Nabi SAW itu wafat. Salah satu hadis yang sering dijadikan dalil oleh pendukung kunut subuh adalah riwayatnya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berkunut pada sholat subuh hingga beliau itu wafat. Namun banyak ulama ahli hadis yang menilai bahwa sanad hadis ini bermasalah. Di antara yang mengkritiknya adalah Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim Ar-Razi, dan sejumlah pakar hadis lainnya. Karena itu, teman-teman, mereka berkesimpulan bahwa hadis tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar menetapkan bahwa kunut subuh yang dilakukan sepanjang tahun.
Ada pula argumentasinya lain yang sering dikemukakan. Para ulama yang tidak mensunahkan kunut subuh itu mengatakan bahwa banyak sahabat besar yang tidak dikenal melakukan kunut subuh secara terus-menerus, teman-teman. Mereka menyebut nama-nama seperti Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan sejumlah sahabat yang lainnya. Menurut mereka, teman-teman, seandainya kunut subuh itu merupakan sunnah yang selalu dilakukan Nabi sampai beliau wafat, tentu amalan itu akan tersebar luas di kalangan para sahabat, sebagaimana tata cara sholat lainnya. Sebagian ulama juga menyoroti riwayat dari Sa'ad bin Thariq yang bertanya kepada ayahnya tentang kunut subuh. Nah, ayahnya itu menjawab, teman-teman, bahwa ia pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun mereka tidak pernah melakukan kunut subuh secara rutin. Riwayat ini sering dijadikan penguat oleh pihak yang mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak sunnah muakkadah. Pernahkah para sahabat selesai salat memimpin salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau Umar, atau Utsman, atau Ali, atau Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum, selesai salat mereka sebagai imam, mereka memimpin zikir bersama, berdoa, memimpin doa, kemudian habis itu selesai itu berdiri memutari bersalaman-salaman sambil berteriak suara keras mengucapkan selawat-selawat. Itu agamanya para sahabat. Kita yakin itu bukan dari Islam. Tidak pernah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan seperti itu. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Pembahasan tentang zikir berjamaah setelah sholat merupakan salah satu masalah yang sering menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Sebagian kaum muslimin, teman-teman, itu menganggapnya sebagai amalan yang baik dan sudah menjadi tradisi di banyak masjid. Sementara itu, banyak ulama yang sering dikaitkan dengan manhaj salaf berpendapat bahwa zikir berjamaah yang dilakukan secara rutin dengan satu komando atau satu suara setelah setiap sholat fardu itu tidak memiliki dasar yang kuat dari praktek Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Karena itulah mereka menganggapnya sebagai bid'ah dalam pengertian amalan ibadah yang tidak dicontohkan secara khusus oleh Nabi SAW. Untuk memahami alasan mereka, terlebih dahulu perlu untuk dipahami bahwa ulama salafi pada dasarnya tidak menolak zikir setelah sholat, teman-teman. Bahkan mereka itu sangat menekankan pentingnya zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah sholat wajib. Mereka menganjurkan membaca istighfar 3 kali, membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, membaca tasbih, membaca tahmid, takbir, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan zikir-zikir lainnya yang sahih dari Nabi SAW. Yang menjadi persoalan di sini, teman-teman, menurut mereka bukan zikirnya melainkan cara pelaksanaannya. Menurut ulama salafi, ketika seseorang itu selesai sholat lalu berzikir sendiri-sendiri meskipun berada di dalam satu masjid, maka itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Akan tetapi apabila imam memimpin zikir dengan suara tertentu lalu seluruh jamaah mengikutinya secara serempak setiap hari setelah sholat fardu, maka mereka berpendapat bahwa bentuk pelaksanaan seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, mereka sering mengemukakan prinsip dasar dalam ibadah, yaitu bahwa ibadah harus berdasarkan dalil. Dalam pandangan mereka tidak cukup hanya mengatakan suatu amalan itu baik atau mengandung manfaat. Nah, harus ada contoh khusus dari Nabi SAW. Apabila amalan tersebut dijadikan tata cara ibadah yang dilakukan secara tetap
Dalil yang paling sering dibawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memahami bahwa tata cara ibadah yang paling sempurna adalah sebagaimana yang diajarkan dan dipraktekkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salafi kemudian bertanya, jika zikir berjamaah setelah sholat dengan satu suara merupakan ibadah yang dianjurkan, mengapa tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan Rasulullah SAW selalu memimpin zikir berjamaah seperti itu setelah sholat 5 waktu? Menurut mereka teman-teman, Rasulullah SAW itu hidup bersama ribuan sahabat selama bertahun-tahunnya. Sholat berjamaah dilakukan setiap harinya. Seandainya zikir berjamaah dengan satu suara itu merupakan sunnah yang dianjurkan, tentu akan banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana tata caranya. Sebagaimana riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang azan, iqamah, takbir, rukuk, sujud, dan berbagai rincian sholat lainnya. Mereka juga mengutip hadis dari Abdullah bin Abbas yang menjelaskan bahwa para sahabat mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW melalui suara zikir yang terdengar. Hadis ini terdapat dalam kitab-kitab hadis yang sahih teman-teman. Menurut ulama salafi, hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat itu berzikir dengan suara yang dapat terdengar, tetapi tidak menunjukkan bahwa mereka melakukannya secara serempak dipimpin oleh imam. Dalam pemahaman mereka teman-teman, setiap orang itu berzikir sendiri sehingga suara zikir terdengar dari berbagai arah. Nah, mereka yang membedakan antara zikir dengan suara keras dan zikir berjamaah satu suara. Menurut mereka, hadis menunjukkan yang pertama, tetapi tidak menunjukkan yang kedua. Semoga dengan sedikit penjelasan ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.